Banyak orang sibuk ke dokter mengobati dirinya, itu tidak salah ya. Tidak salah, dan ini juga kebanyakan penyakit terjadi justru karena mereka sendiri melakukan pelanggaran-pelanggaran makanan yang tidak terkontrol tentang halal haramnya, pendapatannya dan segala macam sehingga membuat dia penyakitan. Dan berobat ke dokter itu tidak salah, tapi mereka lupa ada obat yang sebenarnya. Jadi Syekh Abdullah ingin menitikberatkan sebenarnya ada obat yang mengalahkan semua pengobatan medis, yaitu beriman kepada Allah dan menerapkan hukum-hukumnya. Maksudnya di sini adalah nanti mengikuti tata cara pengobatan nabawi juga, termasuk ruqyah syariah. Karena itu Anda melihat pemilik iman dan takwa umumnya bebas dari penyakit rohani, hidup dalam ketentraman hati, keridhaan, kesenangan, penuh harapan dan optimisme meski dalam kesempitan materi, menghadapi sejumlah problematika sosial maupun terlibat sejumlah masalah. Sungguh bukanlah tidak seorang pun bisa terlepas dari semua cobaan ujian itu dalam mengarungi kehidupan ini. Dari sisi lain, ketika sedang sakit Anda melihat orang mukmin itu berobat pertama kali dengan yang bab pertama adalah masalah penyakit rohani dan pengobatannya. Dewasa ini kehidupan materi atau duniawi mengalami kemajuan yang melampaui batas khayalan hingga sulit dideskripsikan. Manusia saat ini menggantungkan diri pada peradaban serta kehidupan modern sehingga kehidupan demikian jadi tujuan utama dan cita-cita dari mayoritas mereka, bahkan dijadikan tolok ukur kebahagiaan dan kesengsaraan mereka. Sampai-sampai mereka rela hidup dan mati untuknya. Tidak mengherankan jika kondisi ini menimpa orang-orang kafir sebab mereka memang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Di dunia mereka hanya makan dan bersenang-senang sebagaimana halnya binatang ternak dan neraka adalah tempat kembali mereka. Ironisnya yang sangat mengherankan ialah kaum muslimin mengikuti pola hidup yang salah ini, sukarela berjalan di atas rute yang bengkok tersebut. Mereka pun bergantung dengan dunia, syahwat serta kelezatannya, satu sama yang lain saling menjatuhkan untuk mengumpulkan perhiasan dunia. Mereka menjadikannya sebagai cita-cita tertinggi dalam hidup dan sebagai tujuan terbesar yang harus diraih. Sampai sini saya jelaskan dulu. Tentu Syekh Abdullah ingin menitikberatkan sebuah poin penting. Salah satu yang berhubungan dengan masalah sihir ini justru karena lifestyle, ya. Jadi karena kehidupan yang mendesak dan menekan diri untuk punya banyak kelebihan secara duniawi, ya. Akhirnya sikut sana sikut sini menjatuhkan orang, menjatuhkan diri, akhirnya dukun pun jadi laku, ya. Dan ini berbeda sekali dalam konsep agama kita. Ini yang dimaksudkan dengan pembukaan beliau ini. Kata beliau, mereka melupakan tujuan penciptaan yang jauh lebih mulia dan tugas yang lebih agung, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati, berjihad di jalannya serta berdakwah. Dunia dan segala isinya yang berupa syahwat serta kelezatan hanyalah sarana untuk merealisasikan misi tersebut, tidak lebih dari itu. Harga kelalaian serta ketergantungan terhadap dunia sangat mahal. Mereka telah menjual ketentraman, stabilitas, ketenangan, kebahagiaan dan kesehatan mereka demi dunia itu, ya. Mereka menderita penyakit zaman ini baik secara rohani maupun jasmani seperti gelisah, takut, gundah, darah tinggi, diabetes, radang usus, ya, dan sebagainya. Lantas mereka ke kanan dan ke kiri, ke dalam dan ke luar negeri, mengeluarkan harta serta mengerahkan segala daya dan upaya mencari obat penawar dari apa yang menimpa mereka baik berupa penyakit, penderitaan maupun problematika kehidupan. Akan tetapi, harta serta usaha tersebut belum membuahkan hasil yang diharapkan. Kesembuhan yang mereka dapatkan belum mencapai taraf sempurna. Pasalnya, mereka hanya memfokuskan penyembuhan dan dari satu sisi atau pada satu sisi dengan mengabaikan sisi yang lainnya. Mereka hanya memfokuskan diri pada penyembuhan secara fisik atau jasmani saja, yakni dengan mengkonsumsi obat-obatan penenang atau menjalankan operasi bedah yang rumit ataupun sulit. Mereka mengabaikan pengobatan lain berupa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan dengannya, mencari penawar dari Al-Qur'an Al-Karim, berzikir dan doa. Semua itu akan menguatkan rohani dari sisi maknawi manusia, yang dengan kekuatan tersebut ia mampu mencegah agar dirinya tidak terjatuh pada sebagian besar penyakit rohani ataupun jasmani. Bahkan apabila ia terkena salah satu dari penyakit tersebut, ia mampu pulih atau kembali sembuh dengan mudah tanpa melalui kepayahan. Maksudnya adalah banyak orang sibuk ke dokter mengobati dirinya, itu tidak salah, ya.
Tidak salah. Dan ini juga kebanyakan penyakit terjadi justru karena mereka sendiri melakukan pelanggaran-pelanggaran makanan yang tidak terkontrol tentang halal haramnya, pendapatannya dan segala macam sehingga membuat dia penyakitan. Dan berobat ke dokter itu tidak salah, tapi mereka lupa ada obat yang sebenarnya. Jadi Syekh Abdullah ingin menitikberatkan sebenarnya ada obat yang mengalahkan semua pengobatan medis, yaitu beriman kepada Allah dan menerapkan hukum-hukumnya. Maksudnya di sini adalah nanti mengikuti tata cara pengobatan nabawi juga, termasuk ruqyah syariah. Karena itu Anda melihat pemilik iman dan takwa umumnya bebas dari penyakit rohani, hidup dalam ketentraman hati, keridhaan, kesenangan, penuh harapan dan optimisme meski dalam kesempitan materi, menghadapi sejumlah problematika sosial maupun terlibat sejumlah masalah. Sungguh bukanlah tidak seorang pun bisa terlepas dari semua cobaan ujian itu dalam mengarungi kehidupan ini. Dari sisi lain, ketika sedang sakit Anda melihat orang mukmin itu berobat pertama kali dengan yang Allah syariatkan berupa obat-obat keimanan yang diambil dari kitabullah dan sunnah Rasulnya Muhammad SAW. Baru kemudian dengan pengobatan medis yang dibolehkan olehnya, N-nya besar kata ganti Allah, dan telah pasti memberikan manfaat beserta efek sampingnya. Dengan menggabungkan dua pengobatan tersebut ia mendapatkan manfaat kesehatan di dunia dan pahala di akhirat insya Allah. Artinya, kalau kita beriman kepada Allah, menjalankan syariatnya, tidak berbuat kemaksiatan, maka ada satu hal yang luput dari banyak orang, ketentraman jiwa. Orang yang beriman kepada Allah, mungkin Bapak Ibu yang sudah mulai hijrah, lebih dekat kepada agama, ada hal yang mahal sekali, ketentraman jiwa. Gak semua orang miliki itu. Dan itu sangat tenang, hidupnya sederhana alhamdulillah, kurang dia bersabar, lebih dia bersyukur, masih bisa berbagi walaupun sedikit, karena selalu pikirannya akhirat, ini tidak bisa dibeli. Berapa banyak orang yang tidak beriman sama Allah, kaya raya, tapi akhirnya ditutup hidupnya dengan bunuh diri, tutup hidupnya dengan kekecewaan, rusak rumah tangganya, ya stres dan segala macam. Ini yang terjadi, sehingga pelampiasannya pada hal-hal yang salah juga. Ya. Maka beliau mengatakan di awal-awal pembukaan masalah ruqyah syariah ini, beliau bilang sebenarnya ada pengobatan yang penting bagi seseorang. Sebelum medis, pengobatan rohani dulu. Bagaimana rohaninya diperbaiki. Bagi di sini kalau ada teman-teman kita dokter, silakan buka praktek Anda. Tapi hubungkan antara praktek itu dengan rohani. Bagaimana menyentuh mereka secara keimanan. Anda seorang muslim, iya. Udah jaga sholat 5 waktu belum? Ya. Selama ini ada suami, taat gak sama suaminya? Bahas dulu masalah rumah, bahas dulu masalah rohanianya. Mungkin dari situ permasalahan penyakitnya. Mungkin dari situ. Sehingga akhirnya Allah SWT kalau dia perbaiki menyembuhkan dia dari penyakitnya. Banyak sekali orang seperti itu. Ya. Sampai pernah ada seseorang dokter Nasrani di zaman dulu, zaman salafus salih masuk Islam, gara-gara ada seseorang ulama besar tabi'in buta matanya, gara-gara suka nangis. Gitu. Gara-gara suka nangis, setiap sholat malam nangis terus, buta matanya. Maka dia berubah dengan tabib Nasrani ini. Waktu diobati ya matanya, dia tidak menemukan ya, sisi medis bisa sembuh. Tapi subhanallah, orang ini tetap tenang, bahagia. Kata dokternya kayaknya saya nggak bisa sembuhkan ini. Kata dia alhamdulillah nggak apa-apa, nggak masalah. Saya tidak terganggu dengan buta ini. Apalagi saya buta justru kena menangis di malam hari. Saya waktu dulu tidak suka menangis, nggak buta mata saya nggak rabun. Sekarang suka nangis jadi buta gitu. Lalu kata dokternya, apakah Anda yakin penyakit ini gara-gara buta, gara-gara menangis? Dia bilang iya. Baik, menurut Anda apa obatnya? Sekarang dokter yang bertanya kepada orang itu. Dia bilang obatnya sederhana. Saya akan meminta kepada Tuhan saya yang telah memberikan mata ini untuk menyembuhkan. Kata dokter, bisa Anda buktikan? Dia bilang bisa. Dia sholat 2 rakaat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dekatnya sama Allah dia berdoa dengan ketulusan untuk membuktikan kepada orang Nasrani ini kalau dia bisa disembuhkan sama Allah. Dia berdoa, begitu selesai sholat, sembuh matanya. Tiba-tiba sembuh matanya. Maka dokter itu syahadat dan menangis mengatakan ternyata selama ini bukan Anda yang buta tapi hati saya yang buta. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bisa menyembuhkan penyakit apapun dengan segelas air. Mungkin hanya dengan minum sebutir obat. Allah juga kalau tidak ingin sembuhkan, walaupun kita sudah konsultasi dengan dokter yang hebat tidak akan sembuh. Maka sisi ini penting. Ya, apalagi Anda dokter muslim, mungkin bisa di meja disisipkan buku-buku kecil, sifat sholat Nabi, ya, zikir pagi petang, bagiin kepada pasien. Coba amalkan ini ya, coba amalkan ini ya. Ibu bapak jangan lupa berdoa ya, berbanyak istighfar. Masih punya orang tua nggak? Bakti ya. Ada suami nggak? Berbuat baik ya. Nah, jadi kita selalu larikan ke masalah agama sambil obati secara medis. Itu kurang lebih titip pesan dari
Syekh Abdullah di awal-awal paragraf ini. Kata beliau, maka betapa butuhnya kita muslimin kepada penguatan sisi keimanan agar dapat hidup dengan rasa aman, jiwanya tentram, kebahagiaan hati, dan ketenangan sanubari. Marilah kita simak sebagian dari perkataan mereka yang hidup dalam kenikmatan ini. Salah seorang dari mereka mengatakan, sekiranya para raja dan anak-anak mereka tahu akan kebahagiaan yang kami rasakan, niscaya mereka akan merebutnya dari kita walaupun dengan pedang. Kalau saya tidak salah ini perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pada saat beliau di penjara, lalu beliau mengatakan, andai saja raja-raja yang memenjarakan kami ini mengetahui bagaimana hati kami tentram walaupun dalam geruji-geruji besi ini atau di penjara, maka mereka akan berlomba-lomba membelah dada kami untuk mengambil ketentraman itu. Karena orang mukmin mau di penjara, mau di luar penjara, mau miskin, mau kaya, mau sehat, mau sakit, hidupnya selalu tenang. Karena target dia ada akhirat dan dia tahu Tuhannya sedang ada mengawasinya gitu. Yang lain juga berkata, sungguh saya melewati waktu-waktu yang bahagia serta gembira. Saat itu saya mengatakan bahwa jika penghuni surga seperti ini kondisinya, tentulah mereka benar-benar berada dalam kehidupan yang baik. Artinya, seseorang antara mereka setelah hijrah, ibadah kepada Allah, ada ketentraman jiwa. Maka dia bilang, andai saja penghuni surga begini saja, cuman begini saja ininya, ketentraman hati yang didapatkan, maka sudah cukup. Maka sudah cukup. Ada lagi yang mengatakan, sungguh hati ini merasakan saat-saat yang pada ia bergoncang penuh kegembiraan karena kedekatan dan rasa cinta kepada Allah. Demi menguatkan kenyataan ini, saya, kata penulis, melakukan sejumlah penelitian ilmiah di sejumlah negara barat, tapi tidak dapat saya sebutkan di sini. Yang hasilnya adalah sebagaimana dinyatakan para ulama kita dahulu, bahwa kondisi jiwa yang stabil dan kekuatan iman akan banyak menolong diri seseorang, tidak hanya dari penyakit mental dan tidak hanya menghadirkan rasa bahagia, tapi juga menolong dirinya dari berbagai penyakit fisik. Dengan kata lain, cara manusia untuk menjaga dan mengobati diri dari penyakit melalui dua tahapan. Yang pertama, tahapan preventif dan proteksi. Tahapan preventif ini atau pencegahan dan tahapan proteksi atau perlindungan merupakan tahapan terpenting di dalam kehidupan muslim dan muslimah, tua maupun muda. Seyogyanya kita benar-benar memperhatikan keduanya, karena ia dapat menolak suatu penyakit insya Allah sehingga tidak mengena. Sebagaimana kata pepatah, mencegah penyakit lebih baik daripada mengobati. Dan ini termasuk dalam agama kita. Kita disuruh makan, minum yang halal, punya pendapatan halal, yang menjaga agar tidak punya musuh dari orang-orang sehingga tidak sakit hati, tidak dendam. Semua ini adalah preventif. Ya, bagaimana pencegahan sebelum terjadi. Ya, dan juga proteksi perlindungan diri kita secara langsung. Yang kedua baru tahap pengobatan. Inilah tahapan untuk menghilangkan dan mengobati penyakit setelah terjadi atau sesudah seseorang terkena suatu penyakit. Ini dapat dilakukan dengan cara yang disebut dengan ruqyah syariah ataupun cara lain dari pengobatan secara mental dan medis. Perincian keduanya dijelaskan nanti. Yang kedua, perlindungan jiwa dari penyakit. Ketahui serta yakinlah bahwa apabila seseorang muslim sanggup berpegang teguh kepada atau dengan ajaran-ajaran Islam yang bisa menerapkan adabnya di dalam keseharian, dia terapkan hukum halal haramnya Allah, perintah dan larangan dia jalankan dan dia tinggalkan, dia kerjakan perintah, dia tinggalkan larangan, maka baik secara perkataan maupun perbuatan lantas menunjukkan semua itu setiap hari dalam segala bidang kehidupan, maka pasti hati atau rohaninya akan bahagia. Di samping kebahagiaan jiwa tersebut, jiwa muslim juga akan terproteksi sehingga menjadi tameng pribadi yang melindungi dirinya dari berbagai penyakit. Adapun maksud penerapan hal di atas sehari-hari adalah ditinjau baik dari segi ibadah, akhlak, kemasyarakatan maupun bidang kehidupan lainnya atau praktek atau syariat Allah secara keseluruhan. Nanti mulai halaman-halaman 21 ke atas ini mulai masuk ke cara pengobatan ya. Jadi ini beliau buka dulu, artinya untuk mencegah penyakit, untuk mengobatinya yang paling penting adalah masalah hubungan dulu dengan Allah. Selebihnya nanti akan jadi sebab, termasuk pengobatan medis. Keyakinan teguh dan penerapan adab tersebut, syariat maksudnya, sudah selayaknya ditambah dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan berupa ibadah dan ketaatan, serta berupa menjauhkan diri dari segenap maksiat dan segala perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka dengan izin Allah semua yang disebutkan itu cukup untuk menghadirkan kebahagiaan hati orang mukmin.
menjadi proteksi atau pelindung bagi jiwanya, serta akan menjaga sanubari agar tidak terkena penyakit rohani atau fisik pada umumnya. Karena itu Islam mengajak kita untuk mengambil seluruh ajaran Islam, maksudnya adab, doa dan zikir. Jika kita berpegang teguh dengannya secara sempurna, maka itu menjadi benteng diri dari terkena penyakit rohani insya-Allah. Itu juga menjaga diri dari waswas syaitan, kesulitan hidup, dan menjadi sebab bagi kebahagiaan seorang muslim sejati dalam mengarungi kehidupannya yang tenang atau dengan tenang dan tentram. Kan kita sedang bicara masalah ruqyah syariah ya, berarti kita sedang bicara masalah rohani. Nah, karena syaitan mengganggu ruh kita, mengganggu dalam batin kita ya. Makanya beliau sekarang berbicara ini, Syekh Abdullah berbicara tentang masalah bagaimana mencegah, memprotek, melindungi diri dari gangguan-gangguan syaitan itu yang masuk dari bab sihir dan segala macam. Dan seringkali juga penyakit didatangkan oleh syaitan. Nabi Ayub alaihissalam pada saat sakit, kena penyakit, Allah SWT uji dia. Tapi dia mengatakan, dan Allah katakan dalam Al-Quran, kalau penyakit ini aku telah diganggu oleh syaitan, gitu kan. Maka dia berlindung kepada Allah SWT dari syaitan tersebut. Jadi ternyata memang penyakit jiwa ini, ya, secara rohani kalau berhasil digoda oleh syaitan akan mendatangkan banyak penyakit jasad ya. Maka sebelum melindungi penyakit jasad dari penyakit, maka ruhnya terlebih dahulu. Ini yang beliau titik beratkan tadi. Amalan dan zikir utama pelindung jiwa dari penyakit, yang pertama menunaikan semua kewajiban syariat. Dan itu menjadi tameng yang sangat kuat, syaitan tidak bisa masuk. Khususnya melaksanakan sholat 5 waktu di masjid secara berjamaah dengan khusyuk dan tenang bagi laki-laki. Tentu perempuan boleh di masjid, tapi lebih afdal di rumah ya. Yang kedua, menjauhi seluruh maksiat dan dosa besar maupun kecil, serta bertaubat darinya kalau pernah mengerjakan. Khususnya yang menimpa orang yang sibuk dengan mendengarkan nyanyian, musik, dan menonton film atau sinetron murahan. Semua itu melemahkan iman dan menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Bahkan menjadikan jin dan syaitan menguasai jiwa pelakunya. Yang ketiga, senantiasa membaca Al-Quranul Karim setiap hari. Jadi selain sholat 5 waktu on time, juga menjaga diri dari semua jenis maksiat semaksimal mungkin, terutama yang besar-besar. Dosa kecil mungkin kadang-kadang masih tidak bisa terluputkan, tapi dia berusaha protek dirinya dengan itu. Juga selalu membuat jadwal setiap hari baca Quran. Ini pernah saya jelaskan, baca Quran minimal 10 ayat per hari. Yang kata Nabi SAW, siapa yang membaca 10 ayat sebelum tidur, maka dia akan diberikan 1 kintor pahala. Dan 1 kintor adalah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini semua menjadi protek ya, menjadi bahan penghalang syaitan dan para penyihir untuk masuk ke dalam tubuh kita. Yang keempat, membaca zikir pagi petang. Ini mungkin sudah umum, tinggal bagaimana kita membacanya, dan bisa di Google dilihat, di store, Play Store juga ada, sudah bisa di-download, bisa dibeli bukunya, banyak sekali. Yang kelima, membaca zikir di bawah ini sebanyak 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya adalah seluruh kerajaan dan baginya tiap pujian. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Yang keenam, selalu mengucapkan zikir yang sesuai dengan momen dan keadaan. Seperti zikir masuk dan keluar dari rumah, zikir masuk dan keluar dari masjid, zikir sebelum tidur, zikir saat bangun tidur, dan seterusnya. Ini artinya selalu menjadi protek yang sangat baik bagi kita supaya tidak masuk atau dimasuki oleh syaitan. Yang ketujuh, membentengi pribadi dengan doa yang diriwayatkan secara sahih. Contoh, diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW, jika hendak tidur setiap malamnya mengumpulkan kedua telapak tangannya, lantas meniup keduanya dengan tiupan yang mengandung sedikit ludah. Ya, ditiup seperti itu. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengusapkan keduanya ke bagian tubuh yang terjangkau, mulai dari kepala, wajah, serta tubuh bagian depan. Beliau melakukan itu sebanyak 3 kali, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Bukhari. Ini contoh doa yang dilakukan untuk melindungi diri dari syaitan dan sihir. Yang kedua, tentunya ini juga masuk dalamnya penyakit ya. Nanti akan kita jelaskan, ada bab khusus. Kalau ruqyah syariah tidak harus hanya gangguan syaitan dan sihir, tapi semua jenis penyakit bisa, termasuk racunan atau jenis penyakit yang lainnya ringan ataupun berat, bisa dengan ruqyah.
Contoh yang lain adalah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengawali harinya dengan ucapan ini sebanyak 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu pun yang membahayakan dengan namanya di bumi dan juga pula di langit, dan dia yang maha mendengar lagi maha mengetahui, maka tidak ada yang membahayakan dirinya pada siang dan malam hari itu. Hadis ini sahih riwayat Ahmad. Kemudian contoh yang lain untuk membentengi anak-anak pada khususnya, Nabi SAW mengucapkan ta'awudz ya, bagi Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhum dengan ucapan beliau, u'idzukuma bi kalimatillahi tamma min kulli syaitani wa hama wa min kulli ainin lamma. Aku memperlindungkan kalian berdua kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari tiap-tiap syaitan, binatang-binatang berbisa dan mata yang jahat. Hadis Bukhari. Tapi tentu di sini teman-teman kita harus garis bawahi, kalau hafal doa ini jangan dibaca u'idzukuma ya. U'idzukuma ini untuk 2 orang. Ya, karena Hasan dan Husain. Kuma ini, mimnya ini, manya ini untuk 2 orang. Kalau 1 orang anak kita misalnya, u'idzuka. Kalau laki-laki, u'idzuki. Kalau perempuan, ya. Kalau buat diri kita sendiri, u'idzu nafsi. Ya. Bi kalimatillahi tamma min kulli syaitani wa hamma min kulli ainil lamma. Ya, sebagian ulama mengatakan makna juga hamma adalah semua yang membahayakan manusia, bukan tidak harus binatang yang berbisa. Apapun yang dia tidak suka masuk dalam kalimat hamma. Yang ke-8, berusaha selalu mengucap bismillah dan tidak pernah melupakannya dalam memulai setiap amal perbuatan, urusan dan pekerjaan, sehingga kalimat ini akan menjaga kita dari kejahatan maupun dari gangguan syaitan atau jin. Mau buka pintu bismillah, tutup pintu bismillah, mau buka tutup panci, mau apa saja, mulai apapun yang baik bismillah. Ini ada hadis lain yang berbunyi, siapa yang baca bismillah pada saat mau makan, syaitan di sekitar dia menjadi kecil seperti lalat, ya. Yang ke-9, berpegang teguh dengan pelaksanaan sejumlah ibadah beserta ketaatan yang dapat menambah keimanan dalam hati dan menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara lain mengerjakan salat malam, sunnah rawatib, duha, witir, bersedekah, puasa sunnah dan lainnya. Dan yang ke-10, memperbanyak istighfar, doa dan zikir kepada Allah dengan bentuknya yang beraneka ragam. Seyogyanya kita mengisi waktu dengan amal tersebut. Kata beliau, semua itu ialah jalan bagi kita untuk membentengi diri dari penyakit-penyakit jiwa ataupun rohani. Hendaklah kita menjaga dan berpegang teguh dengannya sesibuk apapun kita, agar kita hidup dengan hati yang bahagia, jiwa yang stabil, dan terjaga dari segala macam penyakit baik secara hakiki maupun maknawi. Akan tetapi, disebabkan kelalaian yang dilakukan oleh beberapa orang sekarang ini dalam menerapkan tahapan preventif dan proteksi yang disebutkan tadi, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk keluarga dan anak-anak mereka, sedang perkara ini terjadi dikarenakan gangguan syaitan dan tersibukkannya oleh dunia dan syahwatnya, maka akibatnya mereka acap kali terkena penyakit-penyakit di atas. Keadaan buruk yang dialami tersebut membutuhkan terapi khusus untuk dapat mengobati atau paling tidak mengurangi kemudaratannya bagi jiwa, tubuh dan hati orang yang terkena atau si penderita. Tetapi terapi khusus yang manjur itu tidak bertentangan dengan konsumsi obat-obatan modern dan tidak pula menghalangi upaya konsultasi dengan para psikiater. Ya, terapi ini adalah ruqyah syariah. Ini adalah tahapan yang kedua dari upaya pencegahan terhadap penyakit. Kita akan membicarakan hal ini dalam beberapa poin pada bab-bab berikutnya. Nah, ini semua pembukaannya ya, tentang masalah bagaimana orang memahami dulu. Sebelum ruqyah syariah, dia faham kalau ada hal yang paling penting yang merupakan proteksi dari semua masalah, yaitu berimannya kepada Allah dan mengamalkan syariat. Itu sudah menjadi tameng yang sangat kuat. Kalau rohani seseorang kuat, jasadnya akan bisa ikut kuat. Tapi kalau rohani seseorang itu jiwanya lemah, ruhnya lemah, maka jasadnya pun akan ikut lemah. Makanya orang-orang yang beriman kepada Allah punya ketentraman jiwa. Dia sakit, dia sehat, bisa dilaluin sama dia. Ya. Tapi kalau orang jasadnya kuat, ruhnya lemah, sedikit ada cobaan tidak bisa. Jasadnya nggak bisa membantu apa-apa. Jasadnya tidak bisa membantu dia. Hanya bisa membuat dia sedih dan kelihatan lemah. Karena ruhnya yang lemah ini. Sekarang kita mulai bahas tentang hakikat ruqyah. Apa itu ruqyah?
Yang dimaksud dengan ruqyah ialah kumpulan ayat Al-Quran, ta'awudz atau meminta perlindungan kepada Allah, serta doa yang bersumber dari Nabi SAW yang dibaca seorang muslim untuk dirinya, anaknya, atau keluarganya guna mengobati penyakit rohani atau penyakit yang disebabkan oleh penyakit ain atau mata jahat, baik itu manusia ataupun jin, kerasukan syaitan, sihir, ataupun berkaitan dengan penyakit-penyakit yang bersifat fisik, jasmani maupun rohani. Inilah makna sebenarnya atau hakikat dari ruqyah syariah. Ia tidak sebagaimana dibayangkan oleh sebagian orang bahwa ruqyah merupakan bagian dari sihir, sulap, atau bid'ah mungkar yang tidak mempunyai asal usul atau sumber dalam agama. Oleh karena itulah, manakala makna ruqyah tersebut difahami secara sempit dan salah di benak orang-orang, maka mereka akan menuju tukang sihir dan para penipu demi mencari kesembuhan diri. Sedangkan hal itu amat berbahaya bagi akidah seorang muslim sebagaimana kita ketahui. Atau boleh jadi mereka mengabaikan beraneka ragam penyakit yang kini dialami sampai-sampai merasakan penderitaan dan efek buruknya dalam jiwa dan kehidupan, sementara hanya Allah SWT yang mengetahui sejauh mana kemudaratan akibat hal itu. Semua itu terjadi karena kebodohan dan pelecehan terhadap makna ruqyah di dalam mengobati penyakit-penyakit tersebut. Artinya ruqyah bagian daripada syariat dan tidak boleh orang ekstrim menolaknya sama sekali. Tidak boleh juga orang menganggap remeh sehingga dianggap tidak perlu. Kata beliau, mengapa harus ruqyah syariah? Apa sebabnya? Jawaban ditinjau dari 8 hal. Yang pertama, ruqyah syariah bagian dari sunnah. Nanti segera kami akan sebutkan dalilnya dari Al-Quran maupun sunnah. Yang kedua, minimnya zikir dan kurangnya upaya membentengi diri dengan mengucap wirid. Mayoritas muslim masa kini, kecuali yang dirahmati Allah, lalai berzikir kepada Allah dan lupa membentengi diri di mereka dengan zikir dan doa, baik itu zikir pagi petang, zikir yang terkait dengan kondisi dan atau suatu momen tertentu seperti masuk keluar kamar mandi, mau tidur bangun tidur, zikir setelah sholat 5 waktu maupun berupa membaca Al-Quran, berdoa dan beristighfar. Kelalaian ini mengakibatkan hilangnya hal-hal yang dapat menjadikan seseorang selamat dari mata ain atau mata panas atau mata jahat dan tidak menjadikan pelaku ain jerah. Maka ain pun mengenai orang lain, bahkan dari kalangan keluarga sendiri, meskipun pelaku ain sama sekali tidak bermaksud demikian. Peristiwa ini mungkin terjadi ketika pelaku ain melihat perkara yang membuat takjub, khususnya jika ia tidak mendoakan keberkahan atau menyebut nama Allah pada saat itu. Kenapa harus ruqyah syariah? Yang pertama karena dia sunnah, ada dalilnya. Yang kedua karena banyaknya orang yang lalai dari zikir, ibadah, sehingga ini terbukalah pintu-pintu syaitan, dan untuk mengusir itu dari jiwa sehingga bisa kembali berzikir dan beribadah adalah ruqyah. Yang ketiga, tersebarnya hasad atau iri dengki di tengah-tengah manusia. Sangat disayangkan ada beberapa orang yang apabila melihat orang lain mendapatkan satu nikmat dari Allah, baik berupa istiqamah, kecerdasan, ketampanan, harta atau anak, maka ia iri, dan sifat ini tidak terobati kecuali setelah menyakiti pihak yang bersangkutan, baik dengan sihir maupun ain. Kita berlindung kepada Allah dari mereka. Jadi banyaknya iri dengki, maka dengan ruqyah syariah kita jadi punya tameng dengan sendirinya. Yang keempat, ruqyah berguna sebagai penyembuh sejumlah penyakit yang menimpa kita. Terkadang satu penyakit, baik rohani ataupun jasmani, yang fenomena dan ciri-ciri kami terangkan nanti, menimpa seseorang ataupun salah seorang anak atau famili, namun dia tidak menyadarinya. Khususnya ain. Dikemukakan dalam sebuah hadis bahwa efek pengaruh mata jahat ini begitu cepat menimpa seseorang. Nabi SAW bersabda, al-ain haq, walau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqathul ain. Ain itu benar-benar ada. Mata orang yang panas, dia iri, maka cukup untuk menyakiti orang yang jadi target. Andai saja ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ainlah yang akan mendahuluinya. Ya, saking beratnya. Ya, ini banyak sekali orang tidak faham kalau dia kena ain, rusaknya rumah tangganya, bangkrutnya usahanya, ya, tiba-tiba sakit dari sehat, jalan tiba-tiba jatuh. Ya, sekian banyak kejadian karena ain. Orang yang terkena ain atau mata iri seseorang akan mengalami berbagai macam gangguan dalam hidupnya. Bahkan boleh jadi ia meninggal jika tidak mengobati dirinya dengan ruqyah syariah. Di dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadari bil ain.
Mayoritas umatku ini justru meninggal karena ain setelah ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis disebutkan dalam Sahihul Jami' nomor 4022. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, tidak ada satupun jasad yang bisa terbebas dari hasad. Hanya saja orang yang buruk menampakkannya, sedangkan orang yang mulia menyembunyikannya. Jadi artinya banyaknya hasad tersebar di tengah-tengah masyarakat mengharuskan adanya ruqyah syariah. Tadi dikatakan ada 8 sebab ya, kenapa harus ruqyah syariah. Selain sunnah Nabi SAW, juga banyaknya orang yang lalai sehingga terbuka pintu-pintu syaitan dalam tubuhnya, tidak ibadah. Yang ketiga karena adanya hasad, banyak sekali tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, ruqyah akan bermanfaat sekali menolak ain. Ya. Hasad tadi iri dengki, nanti juga ujung-ujungnya ain. Tapi hasad saya sudah bisa ditebus dengan ruqyah syariah. Tambah lagi kalau sudah memanas ya, bisa menyebabkan bahaya bagi orang lain, dikenal dengan ain. Itu juga disembuhkan dengan ruqyah syariah. Yang kelima, alasan berikutnya adalah disebabkan sarana-sarana yang menyebabkan jin mampu menguasai manusia sudah terpenuhi. Saat ini mayoritas kita mempersiapkan kondisi dan keadaan yang menyebabkan jin mampu menguasai manusia. Misalnya, ia menyia-nyiakan sholat, tenggelam dalam kemaksiatan, juga syahwat dan kemungkaran, mengganggu bangsa jin di tempat-tempat kediamannya, ataupun kelalaian yang sangat dari berzikir kepada Allah. Juga tidak membentengi diri dengan doa dan zikir baik yang bersumber dari Al-Quran maupun yang berdasarkan riwayat sahih dari As-Sunnah. Sebab-sebab lain yang membuat jin bisa menguasai anak Adam adalah ketakutan yang sangat atau yang tiba-tiba, kemarahan yang memuncak dalam segala kondisi, dan kesedihan atau kegembiraan yang amat dalam pada saat menghadapi suatu masalah dalam kehidupan. Ya. Ini disebutkan di poin kelima tentang adanya sebab-sebab yang membuat tubuh kita tameng-tamengnya terbuka dan syaitan bisa masuk, sehingga butuh ruqyah syariah. Tadi sudah disebutkan seperti lalai-lalai dalam ibadah dan juga berbuat kemaksiatan. Di antaranya juga sifat takut di sini ya. Jadi ada dua memang pintu utama syaitan. Kalau kita lagi normal-normal, alhamdulillah tidak kena sihir, maka takut dan marah, ini dua pintu yang luar biasa. Begitu kita takut kepada selain Allah, seperti kita sedang membuka pintu badan kita untuk syaitan masuk. Begitu juga dengan emosi. Ya. Dalam sebuah riwayat Bukhari dikatakan pernah ada orang bertengkar di zaman Nabi SAW, ribut berdua sampai wajah mereka memerah. Kata Nabi SAW, saya tahu kalimat kalau mereka berdua ucapkan pasti hilang marahnya. Maka ada sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui dari syaitan yang terajam atau terkutuk. Ya. Kalau gitu juga dengan rasa takut, Nabi SAW melarang kita takut ya dengan syaitan, dan Allah mengatakan dalam Al-Quran itu, kata Allah SWT, فَلَا تَخَافُهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Jangan pernah kalian takut kepada syaitan-syaitan itu, tapi takutlah kepadaku kalau kalian benar-benar beriman. Makanya setiap kali kita lewat di sebuah tempat yang sunyi atau masuk ke tempat-tempat praktek dukun, pasti ketakutan dulu yang dibangun oleh mereka. Ketakutan-ketakutan. Kalau kapan kita takut, merinding, ketakutan, malah kita ikutin rasa takut itu, maka tambah jadi. Dia akan tambah nakut-nakuti. Tapi kalau kita berani baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tiup ke arah yang kita takut itu. Ya. Dekati kalau perlu tempat itu, maka tidak ada apa-apa sama sekali. Syaitan tidak akan bisa pernah mengganggu manusia lebih daripada menakut-nakuti saja. Yang keenam, ruqyah syariah dan banyak amal soleh yang lainnya ialah sebaik-baik jalan yang dapat mengantarkan seseorang pada kebahagiaan jiwa dan ketentraman hati. Saat ini banyak orang yang mengeluhkan penyakit-penyakit modern seperti stres, sedih, gundah, depresi, dan lainnya. Obat yang paling mujarab untuk penyakit-penyakit di atas bagi penderitanya adalah ruqyah syariah setelah pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariat dan taat kepada Allah. Jadi sini ruqyah juga akan berefek kalau Bapak Ibu perbaiki ibadahnya. Jadi percuma di ruqyah tapi sholatnya tetap tidak sholat, tidak tutup aurat, jadi sama saja. Gitu kan. Yang ketujuh, ruqyah adalah sebaik-baik motivator setelah Allah SWT yang membantu seseorang untuk beramal soleh dan konsekuen atau istiqomah dalam iman. Betapa banyak orang yang merasa berat untuk berbuat ketaatan, sulit untuk menunaikan sholat pada waktunya, melenceng dari hidayah ilahi, dan bersikap berlebihan dalam maksiat maupun dosa. Seandainya mereka dan orang yang semisalnya mengikuti resep Nabi SAW berupa ruqyah atau memperoleh petunjuk dalam hal ini, maka tentu mereka insya Allah mendapat pertolongan dalam menghadapi perkara-perkara yang menghadang jalan hidup mereka.
baik itu berupa problematika atau kesukaran. Di samping mereka juga ditolong untuk berbuat ketaatan, menjauhi diri dari perkara yang haram supaya mereka istiqomah dalam agama. Yang terakhir, yang kedelapan adalah hasil dari ruqyah syariah aman dan terjamin insya Allah. Hasil dari ruqyah aman dan terjamin insya Allah, maksudnya terjamin efektif. Kebanyakan kita yang tidak pernah atau tidak percaya terhadap metode pengobatan Islami ini, yakni ruqyah syariah, mengalami banyak kerugian materi dan non materi. Kerugian tersebut berupa harta, waktu dan usaha yang kita keluarkan untuk mengobati kesehatan jasmani dan rohani di sejumlah rumah sakit ataupun klinik. Jika seseorang dari kita diberitahukan obat penyakitmu ini ada di ujung dunia, maka tentu ia akan bergegas pergi ke sana. Pun jika dikatakan harga obatmu sekian, maka tentu ia akan membelinya. Dia tidak berpikir serta berusaha mencari alternatif pengobatan lain yang di dalamnya terdapat kesembuhan yang hakiki yang mujarab, yaitu ruqyah syariah. Padahal ruqyah yang syar'i ini hanya butuh sedikit usaha, waktu dan kesabaran. Di samping mendapat kesembuhan, apabila melakukan ruqyah, seseorang juga memperoleh pahala. Sungguh dia tidak akan mengalami kerugian sedikit pun. Terakhir kita tutup teman-teman dengan pasal ini. Nanti saya akan buka pertanyaan insyaAllah tentang disyariatkannya ruqyah. Ya, ini sekaligus nanti kita menjawab tentang apakah boleh orang diruqyah atau tidak ya. Diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW, beliau menganjurkan melakukan dan menyetujui penerapan ruqyah. Di dalam dalil yang mendukung itu, yang pertama, Aisyah berkata radhiyallahu anha, karena Nabi SAW idza ishtaka yakra'u ala nafsihi bil muawwidat atau bil muawwidati wa yanfuth fa idza ishtadda waj'uhu kuntu aqra'u alayhi wa amsahu anhu bi yadihi raja'a barakatiha. Jika Nabi SAW mengeluh karena sakit, beliau mengucap ruqyah untuk diri sendiri dan meniup kedua tangan untuk diusapkan ke tubuh dengan tiupan yang diiringi oleh sedikit ludah. Jika rasa sakitnya memuncak, akulah, kata Aisyah, mengucapkan ruqyah untuk beliau dan mengusapkan tangan kanan beliau ya, karena mengharap berkah darinya. Dan hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Berarti dalilnya jelas boleh ruqyah syar'i karena Nabi SAW meruqyah diri beliau dan juga Aisyah meruqyah Nabi SAW. Yang kedua, dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa melakukan ruqyah selama bukan syirik. Hadis ini sahih riwayat Muslim dan Abu Daud. Jadi ada metode-metode yang tidak boleh, ada metode yang boleh, gitu kan? Tidak boleh sampai kita berbuat syirik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi baca-baca ayat saja, doa-doa yang Nabi SAW ajarkan itu sudah ruqyah syariah. Kemudian yang ketiga, dalilnya tentang bolehnya ruqyah dan disyariatkannya, Rasulullah SAW bersabda, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang bisa mampu memberi manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah dia melakukan. Hadis sahih riwayat Muslim. Ini hadis tentu ada sebabnya ya. Ada seorang sahabat yang terganggu dengan gangguan syaitan, maka ada seorang yang mengatakannya, Rasulullah, saya mau meruqyahnya. Kata Nabi SAW, ruqyahlah dia. Itu kan. Lalu kemudian Nabi bilang, siapa yang bisa memberikan manfaat buat saudaranya, maka berikanlah. Jadi hadis ini dasarnya di masalah ruqyah syariah. Yang keempat, Nabi pernah SAW berkata mengenai seseorang budak wanita yang mempunyai belang hitam di wajahnya, istarqu laha fa inna bihan nadharah atau nadhrah. Carilah seseorang yang bisa meruqyahnya karena sungguhnya ia terkena ain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kalau ada orang tidak normal, tadinya tidak apa-apa kulitnya tiba-tiba berubah, jadi jerawatan banyak, jadi ada bercak-bercak, sesuatu yang aneh. Tadinya nggak ada apa-apa tiba-tiba, maka itu semua dari ain. Disuruh ruqyah. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi Nabi cuma lihat, Nabi bilang suruh ruqyah orang ini. Seperti itu. Berarti ada perintah-perintah Nabi SAW untuk ruqyah. Yang kelima, Aisyah berkata radhiyallahu anha, karena Nabi SAW ya'muruni an astarqiya minal ain. Nabi SAW pernah memerintahkanku untuk meminta orang lain agar meruqyah karena penyakit ain. Maksudnya meruqyahku ya. Astarqiya, aku minta untuk diruqyah
dari penyakit ain. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Ya, kita lihat banyak sekali dalil tentang masalah perintah boleh ruqyah. Dan yang keenam, dalil selanjutnya adalah malaikat Jibril AS pernah meruqyah Rasulullah SAW, dan kami akan menukilkan keterangan lengkapnya pada bab yang lain nantinya. Ya. Jadi dalil-dalil ini ulama pertemukan dengan dalil tentang masalah 70.000 orang tidak masuk surga tanpa hisab, diantaranya tidak minta ruqyah, gitu kan? Itu dibahas oleh para ulama panjang lebar. Ada yang mengatakan kalaupun itu adalah ruqyah syariah, berarti orang yang tidak punya sakit lalu dia minta ruqyah tanpa sebab, itu bisa masuk dalam masalah itu. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bukan, yang dimaksud ruqyah di sini adalah sesuai dengan sabda Nabi SAW, ar-ruqa wat tamaim wat wala syirk. Ar-ruqa jamak daripada ruqyah, maksudnya mantra-mantra yang dibacakan. Orang Arab juga mengatakan tiupan nenek sihir atau penyihir itu ruqyah, karena ruqyah itu bacaan yang ditiup. Makanya Nabi bilang ar-ruqa, mantra-mantra yang dibacakan, wat tamaim wat wala syirk, dan jimat yang digantung-gantung adalah perbuatan syirik. Jadi bisa makna ruqyah itu masuk dalam mantra umumnya kalau secara etimologi bahasa, dan bisa bermakna yang lain. Ruqyah syariah kalau ditambah ruqyah syariah maksudnya adalah baca-bacaan sesuai dengan syariat yang ditiupkan, seperti itulah. Berarti di sini bukan masuk maknanya kalau orang minta ruqyah berarti tidak masuk 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, karena secara makna ruqyah syariah dibolehkan banyak dalil, ya. Saya merasa banyak orang saat ini terlalu fokus menjaga penampilan luar sampai lupa menjaga kesehatan jiwanya. Kita rutin skincare, olahraga, jaga pola makan, tapi jarang sekali menjaga hati dari iri dengki atau kesombongan. Padahal justru penyakit rohani ini yang paling menghancurkan karena tidak terlihat tapi merusak secara perlahan. Di era sosial media sekarang, penyakit hati justru makin subur. Kita gampang membandingkan hidup kita dengan orang lain. Muncul iri tanpa sadar. Kita ingin diakui, ingin dipuji. Bahkan, kadang niat beribadah pun jadi tidak ikhlas karena ingin terlihat hebat. Tetapi, Allah itu Maha Pengampun dan Maha Menyembuhkan. Kita bisa mulai dari istighfar, memperbanyak zikir, belajar rendah hati, dan menjauhi perasaan ingin dinilai oleh manusia. Tak perlu menunggu sempurna untuk berubah. Yang penting ada usaha memperbaiki hati di setiap harinya. Ingat, hati yang bersih adalah pintu datangnya cahaya dari Allah. Mari rawat jiwa kita seperti kita merawat tubuh kita, karena hidup bukan cuma soal sehat fisik, tapi juga tenang dan bersih batin. Barakallahu fikum.